พี่เอาคนของผมไปไม่ได้ผมคนเดียวที่มีสิทธิ์ให้ออกหรือว่าไม่ให้ออกแกต้องเลิกเอาแต่ใจได้แล้วนะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวแกนะแต่โลกของ Next Innovation หมุนรอบตัว Cerita berlanjut ke episode 3 di mana cerita dimulai saat Fikit bertanya alasan Canon memanggil Nira umpan dengan sebutan Mirin yang menurutnya nama panggilan itu tidak masuk akal. Fikit dan Canon kemudian saling berdebat dan memperebutkan Mirin. Canon sangat marah dan lelah dengan sikap Fikit yang menurutnya kekanak-kanakan. Dia pun menyuruh mencari sekretaris sendiri apabila Mirin dipecat. พี่เอาคนของผมไปไม่ได้ผมคนเดียวที่มีสิทธิ์ให้ออกหรือว่าไม่ให้ออกแกต้องเลิกเอาแต่ใจ Pada akhirnya Canon lebih memilih mengalah dan mengantar Mirin pulang. Di perjalanan mereka pun mengobrol santai dan diketahui bahwa Canon dan Fikit saudara sepupu yang sangat dekat. Ibaratnya Canon sebagai tangan kanan Fikit yang selalu mengerjakan semua pekerjaannya di perusahaan. Namun Mirin berpendapat bahwa semua keputusan Fikit tentang perusahaan pasti melalui persetujuan dari Canon. เขาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็รอคุณเห็นด้วยกับเขาไปหมด Singkat cerita, Canon pulang ke rumah dan di sana Fikit telah menunggunya. Fikit mengatakan bahwa Mirin telah melakukan kesalahan yang fatal dan dia harus dipecat. Namun Canon marah kepadanya karena Fikit mudah sekali memecat karyawannya tanpa memberinya kesempatan kedua. Dia pun membandingkan dirinya dengan Mirin yang juga sama-sama karyawan yang bisa jadi suatu saat akan dipecat juga olehnya. Saking emosinya dia keceplosan menyebut nama ibunya yang membuat keduanya bertengkar. งานที่ชงร้อนได้ถูกใจแกผมเรื่องแม่แกได้ละกันเฮ้ยพูดถึงเรื่องแม่ผมทำไมอะ Ibu Canon yang mendengar pertengkaran itu langsung datang dan mengusir Fikit. Ibunya merasa senang mendengar bahwa sekretaris Fikit melakukan kesalahan di depan calon investor. Hal ini sangat menguntungkan untuk Canon karena selama ini ibunya ingin Canon juga memiliki perusahaan sendiri seperti Fikit. Bahkan dia sering meminta tanya untuk berinvestasi pada Canon kelak. ยิ่งวิกฤตผิดพลาดมากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเท่านั้นแม่บอกธัญญาไปแล้วนะว่าถ้าเขาอยากลงทุนจริงๆเนี่ยเอาไว้รอลงทุนตอนที่ลูก Di sisi lain, Mirin memikirkan cara agar tidak dipecat. Akhirnya dia pun membuat kue sebagai permintaan maaf untuk Fikit. Di pagi harinya, Mirin membawa kue buatannya ke kantor. Namun dia tidak melihat Fikit. Sekretaris Canon memberitahunya bahwa Fikit belum sampai di kantor dan kemungkinan tidak akan datang karena membolos bekerja. ใส่คงจะเข้าสายมั้งคะ ไม่หรอกถ้าเข้าป่านนี้มาแล้วพี่เดาว่าวันนี้เป็นวันแชวบ Tak tinggal diam, Mirin pergi mencari Fikit ke segala penjuru kantor namun tak juga menemukannya. Namun yang datang menemuinya adalah Canon. Karena tak ada informasi keberadaan Fikit, maka Canon yang kelaparan pun mendapatkan kue buatan Mirin dan mereka pun memakannya bersama. Mirin pun terfikirkan suatu tempat yang kemungkinan didatangi oleh Fikit. Lalu dia meminta izin untuk mencari Fikit karena dia tak ingin dipecat. Sedangkan sisa kue itu diberikan Canon kepada sekretarisnya supaya bungkam. Tujuan Mirin adalah taman bermain. Sesampainya di sana, dia langsung melihat Fikit yang sedang asik bermain komedi putar. Dia pun mendekat dan meminta maaf. Mereka akhirnya mengobrol. แต่ฉันให้อภัยก็ได้ จะไม่ไล่ออกแล้วใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณ Setelah itu mereka pun pulang. Fikit mengantarnya pulang dan mengatakan bahwa dia harus bekerja hari Sabtu karena telah berjanji untuk selalu setia padanya. Padahal hari Sabtu tersebut adalah hari kencan bosnya itu dengan tanya yang tentu saja kencan paksa. ไม่ได้สาบานตนแล้วของฉันก็ต้องไปกับฉันโอเค แต่พรุ่งนี้คุณมีนัดกับคุณธัญญานะคะ ก็ใช่ไงพรุ่งนี้เจอกันที่ร้าน Hari kencan pun tiba. Tanya sangat bahagia sebab impiannya berkencan dengan Fikit pun berhasil. Namun dia kecewa saat melihat Fikit membawa Mirin bersamanya. Ketika Fikit menerima telepon di luar, Tanya langsung menghina Mirin habis-habisan dan mengancamnya akan menyuruh atasan di kantor Fikit untuk memecatnya.
Mirin mencoba bersabar atas hinaan tersebut, namun akhirnya dia tak sanggup lagi dan dia pun menyerang balik dengan mengatakan pecat saja dia jika berhasil. ยังไงมันก็เรื่องของคุณ งานของฉันมันก็คือเรื่องของฉัน อย่ามาพานจิกกัดกันแบบไม่เข้าท่าแบบนี้หรอกค่ะมันไม่คูลถ้าจะไล่กันออกก็ไล่เลยค่ะ ถ้าทำได้ก็ทำเลย Setelah mengatakan itu, Mirin pergi dengan kesal. Dari luar tampak Fikit mendengar dan mengamati pertengkaran mereka. Tentu saja dia juga meninggalkan Tanya dan menghampiri Mirin yang sedang kesal. Dia menyuruh Mirin membuktikan bahwa dia berharga dan tak pantas diremehkan oleh orang lain. Kemudian mereka membahas kue buatan Mirin yang seharusnya untuk Fikit, tapi kue itu justru telah dimakan Canon dan Mirin. Fikit marah dan menyuruh Mirin membuat ulang kue tersebut saat itu juga. ก็ไปทำเค้กมาคืนฉันไง เดี๋ยวนี้ ฮะ เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ Melihat kemesraan antara Mirin dan Fikit membuat Tanya semakin kecewa dan kesal. Dia pun ke bar dan menunggu kedatangan Canon. Mereka pun mengobrol untuk menghibur Tanya yang sedang kecewa. Sementara itu Mirin membawa bosnya ke rumahnya. Fikit meminta supaya lampu dihidupkan, tapi dia malah terjatuh dan menimpa Mirin. Neneknya yang melihat kejadian tersebut sangat marah dan ingin memukul Fikit yang menurutnya telah berbuat kurang ajar pada cucunya. Begitupun dengan ibunya. ไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะจ๊ะ ฟังมิริไม่ฟังโว้ยแม่เอาไม่ได้ Namun setelah suasana tenang, akhirnya Mirin menjelaskan bahwa pria di hadapan mereka adalah bosnya. Saat mendengar nama lengkap Fikit, ibunya Mirin sangat terkejut. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya?